Jadi kelompok 27 sudah jelas dan kelompok 120 karena banyak waktunya sudah tidak memungkinkan saya baca. Maju, mari saya silakan maju. Maju. Menjadi kekuatan kita untuk masa depan kita, untuk segala apa yang kita inginkan. Mari kita belajar untuk berharap selalu pada Tuhan, berserah penuh padanya. Ada suatu istilah, nasi menjadi bubur. Kadang-kala manusia di dunia ada suatu istilah, nasi sudah menjadi bubur. Kadang-kadang kita kehidupan kita udah merasa, aduh Tuhan, udah terlanjur, udah fatal seperti ini gimana. Tapi jika bubur itu diberikan kepada Tuhan sebagai seorang pemasak yang ulung, itu akan menjadi suatu bubur yang enak. Amin. Untuk itu mari saya ajak sedang semua untuk menyerahkan semuanya, segala tantangan hidup kepada Dia, Sang Pencipta kita. Penempaan ini tak mungkin kita bisa lewati tanpa Dia. Katakan dari dalam hati saudara,
surga, sungguh sangat luar biasa bila kami semua kasih sayang Allah, segala rencana Allah yang terjadi atas umat-Mu di tempat ini. Kami datang ke tempat ini karena kami memenuhi undangan dan harapan Allah. Dan ini semua terjadi karena anugerah dan pertolongan Allah. Sehingga terjadi suatu perhimpunan umat-umat ketebusan-Mu, umat-umat kesucian-Mu yang Engkau panggil, Engkau pilih untuk masuk lebih dalam kepada rencana Allah yang agung dan mulia. Bapa, pada kesempatan yang indah, lewat perhimpunan ini berbicaralah kepada kami. Pakailah hamba-Mu untuk senantiasa memberi pengarahan kepada kami apa yang akan Tuhan berikan yang terbaik bagi kami semuanya. Tuhan, hamba serahkan perhimpunan sore hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Para imam-imam yang Tuhan pakai dalam pelayanan ini, mohon dijamah dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Demikian juga hamba-Mu yang akan Tuhan pakai untuk memberitakan firman dan memberikan pengarahan. Mohon hati dan pikirannya mendapat pencerahan Roh Kudus. Lidahnya dijamah oleh kuasa Allah, diberi lidah kuasa, lidah hikmat, lidah urapan, lidah makrifat. Berikanlah hikmat surgawi serta ilham Roh Kudus, supaya apa yang menjadi rencana Allah sungguh-sungguh dapat dinyatakan, dibeberkan di hadapan kami semuanya. Sehingga pada saat ini juga Tuhan, di zaman yang serba sulit, yang serba susah, di zaman yang semakin hari tidak semakin baik, tetapi semakin jahat, tetapi di tengah-tengah umat-Mu dimunculkan umat-umat kesucian Tuhan yang akan Tuhan rekrut menjadi tim pemenang abadi. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah dunia bergelora, tetapi hati kami juga bergelora untuk semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dipermuliakanlah nama-Mu di tempat ini. Biarlah saat ini hamba serahkan pertemuan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa Allah. Tuhan campur tangan, Tuhan menjamah mengurapi semua umat yang ada di dalam ruangan ini. Diberikan yang terbaik bagi kami semuanya. Diberi kekuatan, diberi kesehatan, bahkan diberi kemampuan untuk menjadi pendengar-pendengar yang budiman. Sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan sungguh dapat kami resapi, dapat kami aplikasikan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Berkati pertemuan sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba panjatkan doa ini. Hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Siapa yang yang nggak sungguh-sungguh turun? Ikutin beats-nya. Ikutin. Oke. Siapa yang paling bawah? Yang lebar. Yang tidak turun. Yeah.
Saudara ini besok pendaki ya? Besok pendakian ya? Jadi perhatikan dulu gayanya. Aku mendaki. Hah? Sama-sama jalan saudara. Haleluya. Masuk bergandeng tangan ya. Bergandeng tangan. Katakan, haleluya. 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 Jalani bergandeng tangan. Sekali lagi. Untuk yang lebih tua kita. Agak berirama dangdut. Berhenti sebentar ya. Di hati, berdiri di hatiku. Oke, mana dangdutnya? Mendiri di hatiku.
Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur, hormat, ketinggian, kemuliaan, dan segala keagungan hanya kami persembahkan bagi Tuhan Sang Maharaja, mempelai pria surga, bahkan Gembala Maha Baik, yang saat ini hadir di tengah-tengah perhimpunan kami di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia yang Kau anugerahkan pada kami, untuk bisa mengikuti jejak salib-Mu, mengikuti kehendak-Mu, menuruti segala perintah dan rencana-Mu. Sehingga kami berada di tempat ini karena Engkau mengasihi kami dan kami mengasihi Engkau. Kami mendengar suara-Mu dan kami mencoba untuk mengasihi Engkau dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa roh, dengan segenap nyawa kami. Tuhan, curahkan Roh Kudus 20 porsi mengurapi kami semuanya. Berikan hikmat, akal budi, pengertian, pemahaman, kekuatan untuk mempribadikan firman-Mu, bahkan kekuatan untuk menjalankan firman-Mu dalam hidup kami. Mohon dua bagian roh suci-Mu mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, pakai hamba menjadi suara berkat-Mu, bubuhkan lidah hikmat, makrifat dan urapan, lidah kuasa. Apa yang hamba ikat di bumi terikat sampai di surga, dan apa yang hamba lepas di bumi terlepas sampai di surga, sesuai janji firman-Mu. Terima kasih, kami sambut didikan, ajaran, tempaan dan gemblengan, bahkan ujian yang Tuhan kehendaki terjadi atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. MP3 di Bromo ini, tepatnya saat ini kita berada di desa Cemorolawang, Kelurahan Ngadisari, Kecamatan Sukapura. Jadi kita berada pada gigir pegunungan Tengger ya, yang ketinggiannya dari atas permukaan laut di tempat ini 2000, kurang lebih 2500 meter dari permukaan laut. Namun demikian cuaca cukup ya sejuk, cukup nikmat. Saudara hadir disambut dengan terik matahari yang walaupun terang benderang tetapi di kulit tidak terlalu menyengat karena udara dingin. Tetapi sesaat setelah matahari terbenam, saudara nanti akan merasakan perubahan cuaca yang mulai merayap. Tadi siang sudah datang 18 derajat, ya sekarang sudah turun 16. Dan nanti sudah keluar dari gedung mungkin bisa 12. Tengah malam nanti 10 sampai 9 derajat Celcius suhunya. Oleh sebab itu kemarin saya menganjurkan saudara membawa perbekalan yang cukup, baju hangat, peralatan-peralatan untuk di tempat dingin. Juga saya menganjurkan saudara memakai masker sederhana, karena seiring turunnya kabut biasanya diikuti dengan turunnya asap belerang ya, yang mengandung partikel-partikel debu kecil-kecil yang kalau kondisi kesehatan saudara kurang fix, betul kurang bagus. Oleh sebab itu saat kabut turun malam itu kalau sudah beraktivitas lebih baik memakai masker. Kalau siang tidak terlalu, hanya debu vulkanik yang lembut hitam keabu-abuan itu mengotori ya serambi teras, itu sangat mengganggu. Namun Tuhan menghendaki kita menyelenggarakan MP3 di Bromo ini sesuai dengan namanya, MP3, yang artinya masa pelatihan, pembajaan dan persiapan untuk budak-budak rodi pembangunan tubuh Kristus, yang adalah tokoh-tokoh anti fasilitas garis keras yang nantinya dipercaya Tuhan memanage
pembangunan gereja sebagai organisme tubuh Kristus yang esa dalam periode-periode yang akan datang. Saudara, kita dilatih, dibajakan, dipersiapkan. Saudara mungkin bertanya, untuk apa? Gopo toh? Dadak dilatih, ya, dipersiapkan, dibajakan. Buat apa? Capek-capek kita ke Bromo membayar harga mahal. Tujuannya apa? Tentunya saudara tidak akan berpikir bahwa kita berpiknik atau rekreasi di tempat ini. Kalau saudara piknik di tempat ini terlalu lama, akan kurang baik. Orang-orang yang biasa piknik, ya, rekreasi di tempat ini mayoritas 1 malam, sehari semalam, kemudian sudah check out, pulang. Tapi sudah di sini 5 hari 5 malam, dan saya sudah 2 hari 2 malam, ya, ditambah 5 nanti 7 hari. Kulit saya sudah terasa perih, pecah-pecah, sudah gosong terbakar, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, saudara semua sudah tahu bahwasanya MP3 kita ini akan berlangsung selama 13 tahun sejak PPIKM bulan Juli tahun 2002 yang kita selenggarakan di Teluk Banja Alit, tepatnya di Jember Selatan, di daerah Taman Nasional Meru Berdiri. Waktu itu juga diselenggarakan bulan Juli. Nah, nanti Juli tahun 2015 genap 13 tahun MP3 kita. Sejak tahun 2002 sampai sekarang sudah hampir 6 tahun, kurang 1 minggu. Jadi MP3 kita menyisakan waktu 7 tahun 1 minggu. Juli nanti tanggal 2 atau tanggal 3 Juli itu sudah pas kurang 7 tahun. Saudara, kalau masa yang disebut masa pelatihan, masa pembajaan dan persiapan yang kita lakukan saja mencapai waktu 13 tahun. Tentu tujuan yang tidak kita capai, visi yang kita bangun ini bukan sembarang visi, bukan sembarang pekerjaan, bukan sembarang tujuan. Tujuan yang akan kita capai lewat MP3 ini ya sangat besar skopnya, sesuai dengan zaman di mana kita hidup pada akhir zaman. Kita menggenapkan firman nubuatan yang tertulis dalam 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Total ada 66 kitab. Firman nubuatan itu harus digenapkan pada akhir zaman. Di saat Tuhan datang yang kedua nanti, gereja sudah harus bersatu di dalam keesaan. Kalau gereja terpecah belah, itu sebenarnya ulah Lucifer dan konspirasinya dibalik kejahatan yang terjadi menghancurkan umat beragama, khususnya gereja. Organisasi ekstrim lainnya seperti Freemasonry dan lain-lain yang saya sudah ungkapkan itu dalam seminar di Gelagah pada bulan November dan pada bulan Januari di Jogja yang lalu. Saudara, tantangan yang kita hadapi dahsyat. Apapun yang terjadi, gereja harus tetap bersatu. Gereja yang terpecah belah ini harus dirukunkan. Seperti surat Efesus pasal 2, Tuhan Yesus mati untuk menghancurkan tembok perseteruan di antara umat Tuhan. Tujuan kematian Tuhan dituliskan dalam Injil Yohanes pasal 11 untuk mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Jadi jelas sekali bahwasanya perpecahan itu adalah kehendak Lucifer. Nah, visi kita adalah membangun gereja sebagai organisme tubuh Kristus. Ini mega proyek Allah, proyek yang maha sempurna. Untuk membangun gereja yang esa ini kita perlu menjangkau berbagai suku, bahasa, kaum, bangsa di muka bumi, yang tempat kediamannya tersebar di seluruh muka bumi. Ada di sekitar sepanjang Khatulistiwa, ada yang berada di belahan utara, bahkan lebih utara lagi mendekati kutub Antartika, lebih selatan lagi mendekati Antartika, lebih utara ke Arktika. Nah, saudara kasih Tuhan, Tuhan membebankan
tugas pelayanan ini kepada kita. Jadi tujuan MP3 yang pertama, ya, pelatihan pembacaan dan persiapan itu tujuan yang pertama adalah terwujudnya visi dan misi global pembangunan tubuh Kristus yang esa. Jadi kita tidak hanya pandai membangun gereja sebagai sinode, sebagai satu institusi badan hukum yang ada di bumi, tapi lebih luas, di luar tembok sinode tadi, kita membangun kesatuan dengan tidak memandang suku, bahasa, kaum, bangsa, sekte, denominasi, aliran apapun. Ini satu tugas yang berat. Diperlukan kemampuan ilahi, diperlukan kuasa ilahi, diperlukan kekuatan ilahi, diperlukan urapan Roh Kudus yang dahsyat untuk menyatakan rencana Allah ini kepada mereka. Nah, persiapan untuk mencapai saat-saat itu diperlukan waktu 13 tahun. Oleh sebab itu, betapa hati saya ini sangat membara. Karena saya menerima pewahyuan ini sudah lama, sejak tahun 87 sampai sekarang sudah tahun 2008. Sudah kasih Tuhan, Tuhan memerintahkan, ya, kemudian memberikan pewahyuan jelas, bahasa Jawanya sangat gamblang untuk kita jalani dengan segala perhitungan masa yang sangat akurat. Jadi pembangunan tubuh Kristus itu harus terwujud pada akhir zaman. Gereja yang esa, gereja yang rukun, gereja yang damai, ya, gereja yang dipersatukan, diikat oleh kasih Kristus, kasih ilahi, ya, tidak seperti sekarang banyak sekali gereja yang bersifat kanibal, ya. Kenapa kanibal? Mereka saling menghancurkan, yang raksasa menelan yang kecil, sehingga banyak pendeta yang akhirnya nganggur, kembali ke profesi duniawi, pekerjaan yang sekuler. Itu karena kanibalisme yang terjadi di dalam gereja yang besar semakin menggelembung. Nah, Tuhan itu menghendaki besar, kecil, banyak, sedikit, suatu saat kita itu disatukan oleh ikatan firman Allah, oleh ikatan kasih Kristus, oleh ikatan Roh Kudus, satu Tuhan, satu Allah Bapa, satu baptisan, seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 4, ya, satu tubuh Kristus. Di dalamnya dikaruniakan 9 karunia roh, di dalamnya dicurahkan 9 jabatan rohani, ya, di dalamnya diberikan pekerjaan-pekerjaan kasih yang sangat ajaib. Jadi terwujudnya visi dan misi global itu tanggung jawab kita semuanya. Itulah sebabnya saya katakan MP3 kita ini sangat berat. Didikan, ajaran, tempaan, gemblengan yang kita laksanakan ini sangat berat. Dan saudara, ya, dalam bahasa Jawanya keroyo-royo, meninggalkan aktivitas bisnis, pekerjaan, ya, aktivitas apapun di rumah, di keluarga, di kampus, untuk memenuhi panggilan Tuhan di tempat ini. Bersama-sama dididik, diajar, ditempa, digembleng. Yang kedua, untuk terwujudnya visi dan misi global pembangunan tubuh Kristus yang esa, harus ada personil-personil, orang-orang yang bekerja keras untuk terwujudnya visi tadi. Imamat rajani, imamat yang terkoordinir, imamat yang terpimpin, yang memiliki struktur, yang memiliki hierarki, seperti yang tertulis dalam kitab suci, ya, baik di dalam Pentateuch, di dalam kitab Taurat, maupun yang diteladankan Yesus dan di dalam kitab Wahyu. Hierarki yang pertama, Allah yang namanya Tuhan Yesus Kristus, kemudian mendelegasikan tugas kepada seorang malaikat yang disebut oleh kitab suci, malaikat Sang Surya. Di dalam Yesaya 46 ayat 11 disebutkan seorang laki-laki yang dipilih Allah. Dituliskan di sana, dilahirkan dari negeri yang berlambang burung Garuda.
Kemudian di bawahnya kitab Nabi Mika pasal yang ke-5 menuliskan 7 hulu balang umat manusia. Ditambah 1 pemimpinnya, malaikat sang surya, di bawahnya 7 hulu balang. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-10 disebutkan 7 guru. Sedangkan di dalam hierarkinya Musa ya disebutkan di sana adalah 7 pendamping Musa. Ya, seperti Miriam, Harun, Kaleb, Yosua, ya, kemudian Bisaliel, Aholiab, ya, ada 7 pendampingnya Musa. Nah, saudara kasih Tuhan, di bawah 7 tokoh ini ada 70 tua-tua yang nantinya akan dipilih dari seluruh jagat, dari seluruh umat Kristen di dunia ini. Di bawah 70 tua-tua itu ada 490 penghulu umat manusia. Dan di bawahnya para hamba Tuhan di dalam pembangunan tubuh Kristus ini. Hierarki ini harus terbentuk. Hierarki ini identik dengan tim pemenang abadi dari timur yang dituliskan dalam Yesaya 41. Ya, tim pemenang abadi. Kalau dalam kitab Wahyu dituliskan pemenang yang akan merebut kemenangan abadi. Itulah hierarki tubuh Kristus, hierarki budak rodi atau hierarki tokoh anti fasilitas pembangunan tubuh Kristus yang esa. Waktu untuk mempersiapkan personil ini tinggal tersisa 7 tahun, 1 minggu. Hierarki itu sudah harus terbentuk. Kalau di sini ada kelompok 7, ada kelompok 13, di bawahnya ada kelompok 27 di sini, di sana ada kelompok 39, dan di belakang itu ada sesepuh dari kelompok 120 dan kelompok 70 dan kelompok 120, kelompok 490. Kelompok ini saya susun untuk memudahkan alokasi didikan, ajaran, tempaan. Sewaktu-waktu Tuhan misalkan menghendaki ya mereka dari kelompok itu dibawa oleh Tuhan ke suatu tempat, di sana dididik, misalkan di Meru Berdiri, atau mungkin di Alas Purwo, atau mungkin di daerah lain, mungkin di Jawa Barat, ya. Jadi akan memudahkan. Oh, ini yang dibawa kelompok 70 berarti 70 orang. Oh, ini kelompok 120 berarti 120 orang berangkat satu rombongan. Nah, jadi kelompok-kelompok itu merupakan kelompok strategi. Saya katakan strategi. Saya tidak tahu siapa dari antara saudara itu nanti yang dipilih Tuhan untuk menjadi misalkan malaikat sang surya, 7 guru, 70 tua-tua. Itu hak dan kewenangannya Tuhan. Amin? Amin? Saya hanya membentuk tim strategi untuk mendidik saudara secara ya efisien. Jadi se-efisien mungkin ya mendidik saudara dengan cermat, membekali saudara dengan tepat, mengasah ketajaman batin saudara, ketajaman hikmat makrifat saudara, sehingga sudah mampu seperti Ayub pasal 38 mengatakan menyarankan hikmat pada awan-awan di langit dan memerintahkan petir untuk tunduk taat. Ayub 38 itu mengatakan bahwa petir itu menyambut dengan kata-kata, ya, saya siap. Memerintahkan hujan untuk berhenti atau untuk turun. Nah, saudara, didikan ajaran tempaan ini akan saya berikan secara cermat, selektif. Artinya saya akan memandang tidak sembarang orang tentunya bisa dipercaya ilmu pengetahuan Allah yang maha sempurna, yang dalam bahasa Alkitab disebut makrifat atau logos gnoseos. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi untuk terwujudnya visi dan misi ini, tokoh-tokoh ini dalam hierarki ini harus dipersiapkan. Jadi kalau untuk sementara saudara duduk terpisah dengan istri, saudara jangan kaget, jangan nanti saudara salah paham. Aku kok rentuk linggih karo bojoku, anak saya kok duduk di bawah, atau yang istrinya duduk di tempat sebelah, suamiku kok di sana.
Romo ini memisahkan, bukan maksud saya memisahkan. Sementara saja saya pinjam saudara. Amin. Amin. Nanti suatu hari kalau kita di gereja tidak begini. Ini untuk memudahkan alokasi didikan ajaran tempaan. Misalkan besok pagi jam 3 saudara sudah start siap. Setengah 4 saudara sudah berangkat ke puncak gunung penanjakan yang tingginya sekitar 2.700 meter di atas permukaan laut di sebelah belakang kita sana untuk mengintai matahari ya bangun dan keluar dari sarangnya. Ini pun penuh tantangan. Kalau sudah tidak mendapatkan nasib keberuntungan, matahari itu akan menyembunyikan diri dari saudara. Apalagi kalau sudah berangkat belum mandi. Ya, namanya didikan ajaran. Amin. Amin. Yang penting taat. Namanya dididik, diajar. Sudah berangkat. Bukan membawa mobil sendiri, tapi nanti panitia sudah menyediakan mobil hardtop, jeep semuanya. Kalau enggak nanti selip kalau mobil saudara sendiri ya. Karena jalannya memang melewati lautan pasir. Nah, saudara sudah siap. Pulang dari sana, saudara nanti ya dididik, diajar, dilatih untuk menjinakkan kuda. Supaya kuda itu manut saudara tumpangi naik ke gigir gunung. Gigir gunung itu jadi begini. Ini jurang, ini gigir. Di jalannya ada jalan kira-kira lebarnya 2 meter. Kadang-kadang di tengahnya ada parit. Nah kuda itu akan lewat situ, naik ke Gunung Bromo, ke puncak. Kadang lompat sana, lompat sini kudanya. Nah saudara harus bisa menaklukkan. Amin. Amin. Oleh sebab itu saya melarang anak kecil untuk ikut. Kalau terlalu kecil, usianya di bawah 10 tahun, jangan nanti berbahaya. Terus jangan berkata tak pangku, jangan. Kecuali kalau saudara memang rider, seorang joki ya, sudah ahli. Tapi kalau baru pertama kali naik kuda, untuk menaruh pantat di punggung kuda saja sudah nanti bisa dangdutan di atas. Yang kanan begitu. Ya, sudah boleh coba besok ya. Nah itu pun tinggal kemuran. Saudara nanti bisa melihat asap bubur yang diciptakan Allah, ada warna coklat, kuning, hijau, hitam, biru, coklat dengan bau yang sangat sedap. Ya, bisa dinikmati besok. Itu kalau sudah mendapat kemurahan bisa menghalau kabut. Itu nanti tugas kelompok 7, kelompok 13. Ya, kalau pemimpin saudara kelompok 7, kelompok 13 ini nanti cakap, wah sudah, saya akan melihat semuanya. Amin. Namun demikian jangan berjejal, karena tempat di atas itu cukup cuma 40 orang. Kalau sudah nanti gojekan di atas, berjejal di atas, sudah kepleset, gendung, hilang selamanya. Tidak ada orang yang bisa mengambil, paham? Ya, itulah sebabnya kelompok 7-13 itu punya peranan. Mereka senior-senior. Kelompok 27 ini generasi muda yang kita persiapkan. Kelompok 39 Dugan, kelompok 120, kelompok 70, kelompok 39 kita campur. Ya, dari mana nanti munculnya budak-budak yang berbakat, budak-budak yang memiliki talenta? Bisa dari kelompok 490, bisa dari kelompok 120, bisa dari kelompok 7, bisa dari kelompok 13. Jadi kalau nama saudara tertulis dalam kelompok 490, saudara jangan minder. Wah, saya kelompok paling buncit. Bisa yang di belakang menjadi terdepan. Yang terdepan bisa juga, kalau tidak berjuang dengan gigih, dia bisa tergeser posisinya. Oleh sebab itu namanya tim strategi. Kalau misalkan saya tahu, calon tokoh 7 guru itu ini orangnya, menurut saya expose, dia tidak hidup lama. Lucifer pasti menerkam. Saya punya pengalaman. Ya, pengalaman saya tidak akan saya ulangi. Kalau saya mengulangi lagi, berarti saya bodoh. Mengulangi satu kesalahan. Waktu saya berdoa pada Tuhan, saya memohon Tuhan supaya oknum-oknum ini dipersiapkan, dididik untuk menjadi ya tokoh-tokoh yang nantinya menempati hierarki itu. Justru orang yang saya anggap otaknya sangat cemerlang, sangat ya brilian, sangat jenius. Ya, saya anggap wah luar biasa. Dibuat habis oleh Lucifer. Hancur semuanya. Tidak menyisakan. Dan saya tidak ingin itu terjadi.
Tim strategi ini saya acak sedemikian rupa. Kemudian yang ketiga, tim yang terbentuk itu nanti harus bekerja. Suatu saat mereka akan melanglang jagat. Sudah mungkin berkata, impossible, nggak mungkin. Tunggu dan lihat. Kalau Allah bekerja, Allah itu justru berbahagia. Kalau Allah itu memanggil dan memilih dan memberikan anugerah kepada budak-budak kecil. Dalam Injil Matius pasal 11 dituliskan begitu. Amin. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, ya, karena budak-budak kecil ini, kepada mereka engkau membukakan segala rahasia rencanamu. Kepada mereka engkau anugerahkan kasih karunia salibmu. Oleh sebab itu, mari kamu semuanya yang berlelah dan menanggung berat, tanggunglah kuk aku. Kuk atau bebanku itu ringan, asal kamu mengikuti jejakku. Amin. Jadi supaya kita tidak dipermudah, kita itu kelak bekerja melanglang jagat 5 benua. Mulai dari negeri Khatulistiwa, mendekati kutub utara atau kutub selatan, kita melanglang jagat. Kita akan menjangkau melayani manusia dengan berjuta logat, falsafah atau filsafat hidup, dengan berbagai budaya, ya, dengan berbagai kebiasaan, bahasa, adat. Dan itu harus kita pahami. Bagaimana kita bisa menjangkau satu suku kalau kita tidak mengenal budayanya. Jadi tokoh-tokoh itu harus cerdik. Tokoh-tokoh itu harus cerdas. Namun mereka adalah orang yang bijaksana, punya hikmat dan makrifat. Mereka adalah orang yang cakap melakukan pekerjaan baik yang bersifat sekuler maupun satu pekerjaan yang bersifat rohani. Didikan ajaran akan menjadikan mereka cakap, cerdik, cerdas, berhikmat. Tempaan dan gemblengan akan menjadikan mereka itu cakap melakukan segala pekerjaan. Nah, sudah kasih Tuhan. Jadi tim ini nanti harus bekerja melanglang jagat. Sebab itu kepada mereka dibekali dengan berbagai ilmu, mulai dari bahasa, mereka harus belajar, kesehatan, teknik, segala macam teknik, tata boga, tata busana, ya. Karena kalau sudah nanti tampil, ya, sudah tentunya tidak akan seperti ini. Amin. Dengan aneka seragam yang sangat indah, layaknya bunga telek-telekan yang tumbuh dari lebah. Sudah jangan tertawa. Bunga telek-telekan, tembelekan itu memiliki aneka ragam bunga. Ya, ada yang marun, ada yang pink, ya, ada yang sangat kuning, ada yang sangat ungu, putih. Walaupun baunya sangat tidak nyaman, tetapi sangat berguna untuk orang yang sakit asma. Ya, nah saya lanjutkan. Kalau sudah tampil nanti tentunya harus menguasai berbagai disiplin ilmu. Itu mulai saya bina. Para full timer mulai saya didik, mulai saya arahkan dengan berbagai pengetahuan. Mereka harus cakap. Dari antara kita cakap, bahkan kalau perlu dari antara kita nanti ada pilotnya. Amin. Amin. Ada orang-orang yang cakap di bidang otomotif, elektro, pendekatan, semua bidang. Kita harus pelajari. Oleh sebab itu, sudah dididik, diajar, ditempa, digembleng. Nah, karena tim itu nanti harus bekerja keras. Bukan dalam situasi dan kondisi yang aman seperti sekarang. Sudah berjalan dari Jogja ke sini, aman. Tidak ada yang berani apa? Nyalip. Akibatnya korbannya. Di belakang saudara kan tidak nengok. Saya menengok. Buntut perjalanan saudara itu di belakang saudara sampai 3-4 kilo macet kendaraan. Karena mereka tidak berani apa? Nyalip. Di belakang, mau nyalip, tidak berani. Di belakang saudara biasanya kecepatan 90, 100, 120. Saya itu kalau sendiri, pilot saya itu Pak Rusman itu 130 itu santai sekali. Tikungan tajam itu 100 itu sudah cepat sekali.
Tapi perjalanan saudara 60, 70, bayangkan mobil-mobil di belakang yang ngantri itu banyak sekali. Tapi mereka tidak berani. Dan perjalanan 60-70 itu kalau dikawal begitu stabil karena marka jalan saudara enjoy saja. Bablas, kalau saudara sendiri marka jalan urusan kena 50.000. Traffic light saudara harus berhenti, kacau. Ya, lancar perjalanan saudara. Saudara, nanti kita tidak bekerja dalam situasi dan kondisi seperti itu. Jagat kita ini semakin porak-poranda. Keadaan zaman ini semakin luar biasa. Dosa manusia semakin gegap gempita. Kejahatan di bidang apa saja nanti akan memuncak. Saudara lihat di negeri kita ini, bobroknya negeri kita ini. Sekalipun diganti pejabat berapapun, budaya korupsi itu sudah mendarah daging dalam kehidupan manusia yang dikuasai oleh hawa nafsu, keinginan. Seberapapun mereka mendapatkan, mereka tidak pernah puas dengan pendapatannya. Sehingga menjadikan tanah ini hancur dulu. Yesaya 24 dikatakan bumi kita terhuyung-huyung seperti gubuk tua yang riap dimpas topan. Bumi kita akan dihancurkan, benar akan dihancurkan. Segala anasir akan lenyap. Yesaya 24 menuliskan demikian. Nah, kita itu bekerja di tengah-tengah dunia yang gegap gempita dengan musibah, bencana, badai, gempa, banjir, kelaparan, tingkat kelaparan yang semakin memuncak. Kemiskinan bukan kemiskinan struktural lagi, tetapi sekarang ini kemiskinan absolut. Kemiskinan yang fatal. Kalau kemiskinan struktural itu karena tidak memiliki pegangan pekerjaan, dia bisa bekerja tapi tidak memiliki lapangan kerja. Tapi kalau kemiskinan absolut itu mutlak, keahlian tidak ada, lapangan kerja juga tidak ada, pengangguran memuncak, tingkat kejahatan saya juga melihat, nekatnya penjarahan, perampokan, ini belum apa-apa. Dan itu nanti volumenya terus akan semakin dahsyat. Kita bekerja di tengah-tengah guncangnya dunia karena peperangan. Kitab Wahyu pasal 6 saat meterai keempat dibuka, dikatakan terjadi peperangan. Korbannya seperti 1/4 penduduk bumi mati. Bumi kita akan berhamburan mayat. Sungai-sungai akan banjir darah. Pantai-pantai akan penuh dengan mayat terapung. 1/4 penduduk bumi mati. Dan itu yang disebut perang dunia ketiga. Saudara, untuk itu saya mendapatkan itu dari Pak Yohanes itu dari internet, negeri Norwegia. Ya, mana? Ya, Norwegia. Ya, itu sudah menyiapkan satu bank tempat menimbun benih 4.500.000 spesies benih mesin padi, jagung, bibit-bibit tanaman, anggur, dan lain-lain disimpan di gudang itu di kedalaman 270 meter di bawah permukaan gunung, dibangun seperti bunker. Kenapa? Norwegia mengatakan karena perang yang dahsyat akan menghancurkan jagat, untuk melindungi manusia yang tersisa supaya nanti tidak mati kelaparan, bibit-bibit ini disimpan di situ supaya aman dari radiasi nuklir, aman dari pemusnah. Nanti pada saat perang reda ini akan diberikan, disumbangkan untuk dikembangkan kembali. Dan itu dihadiri oleh Presiden Euro, ya, Presiden Amerika, Presiden Euro, peresmian bunker itu yang menyimpan, ya tentunya dengan sistem pendingin yang sedemikian rupa, 270 meter di bawah tanah di gunung itu, ya itu belum lama diresmikan. Mereka itu sudah memiliki feeling, memprediksi bahwa jagat ini sebentar lagi akan terjadi peperangan. Iran, Presiden Iran itu Ahmadinejad, ya, itu sudah sesumbar. Perang dunia kedua Amerika menang, perang dunia ketiga Iran akan menguasai jagat, menang. Lalu giat membangun, ya, pusat nuklir
dan tidak takut sama sekali dengan PBB. Saudara, kita nanti bekerja di tengah-tengah perang dunia ketiga. Wahyu pasal 9, saat sangkakala ke-6 ditiup, terjadi perang lagi. Tentara yang terlibat di sana dituliskan 20.000 laksa atau saudara 200 juta tentara. Satu laksa itu 10.000. 200 juta tentara. Korban yang mati akibat peperangan itu 1/3 penduduk bumi yang tersisa. Saat itu merupakan ya satu peringatan bagi kita untuk mempersiapkan diri nanti meninggalkan bumi ini. Mengungsi ke padang belantara. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai ayat 6 tuliskan sana, satu tempat yang disediakan Allah untuk kita, dilindungi dari ancaman kekejaman antikris. Dan yang terakhir adalah perang dunia kelima. Korbannya adalah semua manusia yang bertanda 666 yang tidak masuk ke padang belantara pengungsian. Seperti yang dinubuatkan dalam Yesaya 35, dalam kitab Wahyu pasal 12 sampai pasal 19. Nah, saudara pun kasih Tuhan, di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah rebahnya mayat, membusuknya mayat di sekitar kita, Raja Daud sudah menubuatkan 1.000 rebah dikirim dan 10.000 rebah mati di sebelah kanan. Kamu tetap bekerja karena malaikatnya menyertai. Amin. Malaikatnya melindungi. Jadi untuk menciptakan kader-kader pemimpin orang Kristen yang dalam bahasa Jawa Kristen yang sakti mondroguno. Pak Dalang mengatakan tan tedas papak paluning pande sisane gurindo. Artinya betul-betul sakti. Nah, seperti saudara ini dididik di sini ini supaya menjadi sakti dengan ilmu kesaktiannya Allah yang disebut hikmat dan makrifat. Dengan makrifat Allah itu sudah bisa melakukan hal-hal yang besar dan ajaib. Saudara bekerja di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah kecamuk musibah. Itulah sebabnya kita juga dididik beradaptasi. Dalam 10 agenda MP3 itu ada satu agenda yang menuntut kita itu beradaptasi dengan jagat yang dipamungkas ini. Di tengah gonjang-ganjing jagat ini. Kita harus tetap hidup, tetap sehat, sampai Tuhan datang yang kedua. Amin. Ini merupakan perjuangan yang tidak main-main, merupakan pergumulan yang harus kita bayar dengan harga mahal. Menjadi orang sakti itu tidak mudah. Ya, seperti pergumulan yang sudah lakukan. Saudara puasa, ngerawat 7 hari. Rasanya enak enggak? Enak enggak? Jujur saja, enak enggak? Lebih lagi ngebleng 7 hari. Enak enggak? Ngebleng itu enggak makan, enggak minum. Banyak yang lulus di sini. Ada yang gugur di hari keempat, hari kelima, hari keenam, tapi ada yang sampai 7 hari tuntas. Tidak makan, tidak minum. Saudara puasa, melek. Puasanya Raja Daud seperti yang dituliskan dalam Mazmur pasal 132. Melek. Melek itu artinya berjaga, berdoa, dan siuman. Siuman itu artinya sadar. Kalau teklak-tekluk namanya tidak siuman itu. Ya toh. Jadi kalau puasa melek, Raja Daud mengatakan, pantang aku masuk ke dalam kamarku. Pantang aku merebahkan tubuhku. Apalagi memicingkan mataku untuk tertidur. Sebelum aku mendapatkan tempat untuk membangun bait Allah. Aku bernasar, aku bersumpah demi Allah yang Maha Tinggi. Aku tidak akan masuk rumah, masuk kamar, membarikan tubuhku, apalagi memicingkan mata untuk tidur. Dalam bahasa Jawanya, saya katakan puasa melek. Dia tidak masuk kamar, tidak masuk rumah. Nah, saudara, mulai besok pagi, wajib puasa melek 2 hari, 2 malam. Dilarang keras masuk kamar. Kecuali mandi, ganti baju, sisir rambut, setelah itu keluar lagi. Selama 2 hari 2. Jadi dididik, diajar di tempat, di gerbang ini tempaan. Untuk menjadi orang sakti itu berat.
Berat. Tidak seperti film khayal, film kartunnya anak-anak kecil. Perlu perjuangan. Tuhan Yesus katakan merobek tirai yang menjadi penghambat antara kita dengan Allah. Kalau tirai ini belum robek, Shekinah, glory, kemuliaan Allah tidak akan memancar atas kita. Lah yang menjadi tirai itu apa? Daging kita sendiri ini. Keinginan mata, keinginan mulut, keinginan otak, keinginan hati kita sangkali. Untuk kita taklukkan, tunduk taat pada kehendak Tuhan. Karena sudah taat kepada kehendak Tuhan, saudara bisa sampai di sini. Karena sudah taat pada kehendak Tuhan, saudara sudah berpuasa ngerawat 7 hari. Ada yang gagal, ada yang belum. Karena pemula mungkin. Saudara sudah puasa ngebleng minimal berapa hari? 3 hari. Sudah merasakan 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Lihat air minum cuma dilirik saja. Lahir ini naik turun kalau menjing ini. Tetangga bakar gereh, aduh sedap sekali. Padahal biasanya gereh tidak suka, tapi pada saat puasa ngebleng sudah merasakan gereh itu sesuatu yang sangat nikmat. Ada sayur asem, aduh baunya. Sehingga pada saat puasa sudah pesan-pesan. Mah aku buka aku kok kayak sayur asem ya Mah ya. Aduh Mah aku dawet seger banget, kok pesen ke dawet ya Mah ya. Ya Mah, aduh Mah soto Mah kok golek soto ya Mah. Nah ini sebenarnya kalau begitu sudah gagal. Karena apa? Tubuh dipuasakan, tapi hati dan pikiran merajalela, menikmati soto, menikmati segala macam makanan itu. Nah saudara, jadi untuk menjadi orang sakti itu perlu didikan tempaan ajaran. Tuhan Yesus sendiri melakukan itu. Tuhan Yesus itu puasa 40 hari 40 malam. Injil Markus menuliskan selama 40 hari 40 malam, Markus pasal 1, di sana Tuhan katakan tinggal di tempat yang sangat penuh binatang liar, binatang buas, dan sarang setan. Itulah sebabnya pada saat selesai puasa, yang datang mencobai Tuhan adalah rajanya setan, iblis, yang mencobai Tuhan Yesus. Tokoh-tokoh dalam kitab suci semuanya yang berkhidmat pada Tuhan itu mendekat kepada Tuhan dengan cara menyangkali diri, merobek tirai, yaitu mematikan keinginan daging dengan segala hawa nafsunya. Nah saudara, jadi kita harus hidup sampai Tuhan datang. Jadi saudara kesini itu tidak mencari penyakit, tidak mencari hal yang menjadikan saudara jatuh dalam pencobaan, tapi mentaati kehendak Allah. Oleh sebab itu saudara harus hati-hati. Amin. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan jangan dilakukan. Jangan karena saudara masih muda, remaja, masih cintanya cinta monyet. Wih, kabeh do sembahyang yuk, mlaku-mlaku dhewe yuk, tak ajak nanti. Wah nang kono, nang dhuwur pemandangannya sip, mlaku-mlaku peteng tumak-tumu. Terus masuk rumput. Ditulungi tampare 50 meter ora kena. Nah, jangan sampai terjadi pencobaan gitu. Saya ingat dulu waktu Bible Camp, entah yang keberapa saya lupa, di Gua Kiskendo di sana. Ada aturan. Putri mandinya di sana. Putra di sana. Lah ada kelompok putri itu yang main-main kepengen lihat gonseng adus pria ki kaya ngopo to? Goanya. Bukan melihat pria mandi. Melihat goanya, namanya Gua Sumitro, yang satunya Gua Kiskendo. Nah, mereka melanggar peraturan, jalan ke sana. Pulang masuk tenda teriak-teriak, "Waduh! Waduh!" Saya dipanggil lari-lari. Kenapa? Wah, ini kayak orang kesurupan, perutnya keras, sakit, gulung pemain kejang-kejang. Waduh, satunya teriak, tenda sana ganti teriak, waduh. Nah, saking gugupnya, kompres pakai air panas, dikasih apa namanya, di botol, kasih botol. Nggak ada botol, cari plastik, taruh di perut. Air panasnya tumpah, waduh. Saya tertawa saja. Kamu pasti sudah melakukan pelanggaran. Nah, ngaku semuanya. Iya, Om, saya tadi jalan-jalan di sana, teman saya ini. Nah, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, saya sembahyangkan sembuh. Mereka minta ampun, pendamaian, itu sembahyangkan sembuh, bisa tidur nyenyak. Saking nyenyaknya tidurnya itu sampai keluar dari tenda kepalanya. Badannya masih di dalam. Kenapa? Saking dinginnya di Gua Kiskendo waktu itu dingin, suhunya juga dingin sekali, namanya gunung ya. Jadi di luar itu Pak David membuat apa namanya api unggun,
Nah, mereka yang tidur itu tentunya mencari yang hangat ya. Keluar dari tenda, saudara, tubuhnya di dalam itu ada yang begitu. Nah, saudara, di sini jangan terulang. Amin. Jangan terulang. Jadi aturan ya tata tertib yang nantinya akan disampaikan kepada saudara tolong ditaati. Supaya tidak terjadi sesuatu. Jangan sampai nanti saudara sakit, sudah berangkat dengan penyangkalan diri, dengan pembayaran harga mahal, capek, sengsara, puasa. Kalau tujuan dari didikan ajaran, tempaan gemblengan yang puncaknya adalah pembekalan, fondasi berkat untuk 21 tahun yang akan datang. Bukan hanya untuk hari esok, 1 bulan, 2 bulan, tapi fondasi. Namanya fondasi sesaat memang belum tampak, dikubur tanah, baru nanti setelah bangunan atas. Tapi fondasi ini sudah harus kamu bangun. Di sini kalau kamu berhasil, fondasi berkat itu kamu miliki. Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu perbuat demi kemuliaan Tuhan, Tuhan akan menjamin dengan berkat. Amin. Berkat itu untuk kemuliaan Tuhan, supaya kita beradaptasi sampai saatnya MP3 berakhir, masuk ke gerakan panen raya, kita tampil beda dengan saat ini. Tampil untuk menjangkau suku, bahasa, kaum, dan bangsa dengan berkat-berkat yang layak. Amin. Dengan berkat-berkat yang layak, yang pantas. Saudara dicukupi, saudara diberkati, saudara dikayakan, tetapi dengan kekayaan yang menyelamatkan. Kekayaan yang menyelamatkan itu apa? Raja Salomo mengatakan, kekayaan yang menyelamatkan adalah kekayaan yang sumbernya dari hikmat dan makrifat. Surat Kolose mengatakan, hikmat makrifat itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah sang hikmat. Dia adalah sang makrifat. Memiliki hikmat makrifat itu sama dengan mempribadikan Yesus bertahta di dalam hati kita. Nah, saudara kasih Tuhan. Jadi pergumulan di Bromo ini jangan sampai gagal. Saudara harus tertib, saudara harus disiplin, saudara harus betul-betul merubah daging, mematikan keinginan-keinginan yang tidak tepat, supaya nanti saudara berkemenangan. Kalau fondasi berkat itu sudah saudara miliki, walaupun mungkin pulang saudara nanti tidak langsung mendapatkan uang 1 koper, utangnya langsung kebayar kabeh misalnya, jangan berharap gitu dulu. Tapi fondasi berkat itu sudah kamu miliki dengan aktivitas saudara, dengan disiplin ilmu yang sudah miliki, dengan bekerja keras.